Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Vela Ardana. Di sini aku sebagai tentor bahasa Inggris ingin membahas mengenai ujian tengah semester bahasa Inggris di kelas A sama C. Jadi emang dosennya sama, jadi soalnya itu sama. Di sini yang pertama yaitu ada soal mengenai kita diminta untuk menjawab soal-soal ini ada 8 soal yang jawabannya itu berdasarkan teks yang dikasih. Yang pertama yaitu what are so specific about Venice, Italy. Di sini kita bisa cari tahu di paragraf pertama, kalimat pertama, yaitu the specific thing about Venice, Italy is it's well known throughout the world for the canals that carve through the city. Di kalimat ini. Untuk yang kedua yaitu why is the water of Venice considered as a curse? Gimana kita biar cepat bisa cari jawabannya, itu kita cari dari keywordnya ini, yaitu a curse. Di paragraf-paragraf ini kita cari curse, itu ada di paragraf 1 di kalimat keempat, yaitu but the water that makes Venice famous is also its curse. Nah, alasan kenapa why is the water of Venice considered as a curse itu ada di kalimat berikutnya, yaitu during some high tides the nearby Adriatic bla 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 bla. Itu jawabannya. Terus untuk yang ketiga yaitu why is Giuseppe Gambulati's plan? Apa rencana dari Gambulati? Nah, kita cari juga nih nama Giuseppe Gambulati ini. Itu ada di paragraf ketiga di kalimat pertama dan paragraf keempat di kalimat pertama. Itu water may seem like the last thing Venice needs, but Giuseppe Gambulati says the plan could be instrumental bla bla bla. Berarti karena ini ada says, itu berarti kan kayak nunjukin tentang pikirannya, tentang pendapatnya gitu. Jadi Giuseppe Gambulati's plan is to pump seawater with more than 2,000 feet underneath the city that could be instrumental in stopping the sea from drowning. Itu ada di paragraf 4 kalimat pertama. Gambulatis and his team of engineers and geology experts hope to pump seawater more than 2,000 feet underneath the city. Itu jawabannya. Plan dari Giuseppe Gambulatis dan timnya. Untuk yang keempat yaitu what is Michel Jamiolkowski's opinion. Ini kayak yang nomor 3 tadi juga. Kita cari Michel itu ada di paragraf berapa. Michel itu ada di paragraf kelima. Jadi opininya Michel tuh kayak gimana? Some people think Gambulati's idea doesn't hold water. Michel Jamiolkowski, an engineering professor at Turin Polytechnic University, says dia beropini kalau Gambulati's plan is unrealistic. We are really in the area of science fiction, he says about the plan. Jadi jawabannya ini. Says Gambulati's plan is unrealistic and it feels like lives in science fiction. He said it would cost. He warns that it would cost millions of dollars and might raise the city only a few inches. Jadi paragraf kelima. Yang kelima yaitu what is Giovanni Zacurati's opinion. Kita cari Giovanni itu ada di paragraf berapa, kalimat berapa. Ada di paragraf ke-6, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Di sini ada Giovanni says. Dia bilang kalau Giovanni Mazzacurati say that Venice is a delicate situation. Should part of the city be elevated in a different way, the first plan would cause the city to crumble. Itu jawabannya dari nomor 5. Untuk yang 6 yaitu what is another rescue plan carried out by city officials. Kita juga cari
jawabannya itu dengan menggunakan kata kunci dari pertanyaannya, yaitu rescue plan carried out by city officials. Itu ada di paragraf ke-7, kalimat kedua dan ketiga. Di sini ada city officials. Lalu untuk another rescue plan itu ada juga di sini. Good giant good case to protect the city. The plan is called Mouse. After Mouse itu jadi cuma sampai sini aja. The plan is called Mouse. Dan di paragraf 7 kalimat kedua dan kalimat ketiga. Terus yang ketujuh, pertanyaan ketujuh yaitu why is the plan named Mouse? Itu dijelasin di paragraf ketujuh kalimat ketiga. The plan is called Mouse. Bla bla bla. After Mouse ini the biblical figure who called upon God to part the Red Sea. Nah, itu alasan kenapa plan-nya itu dinamain Mouse. Jadi ada di paragraf 7 di kalimat ketiga. Terus untuk yang ke-8 yaitu how does Mouse work? Itu dijelasin di paragraf ke-7 kalimat ke-4, 5, 6. It calls for hanged cats to be put in the legend just of Venice. The hollow steel panels would lie flat on the lagoon floor during normal weather. Terus sampai di high tides ini. Terus untuk soal kedua yaitu mengenai reading vocabulary exercises. Kita diminta untuk menyocokkan, kayak menyambungkan gitu. Ini terms-nya cocoknya sama explanation apa gitu. Kalau di sini aku lihat ini sebagai pilihannya, di sini yang mau aku cocokin. Jadi dari explanation ini apa sih terms yang cocok dengan explanation? Misal nih, cause to be underwater itu jawabannya sama dengan arti dari nomor 7 yaitu submerge. Nah, kalau dicari di dictionary atau kamus dari bahasa Inggris ke bahasa Inggris, submerge itu artinya cause to be underwater. Nah, di soal kayak gini tuh emang harus banyak-banyak tentang vocabulary. Nggak cuma vocabulary artinya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi juga butuh tahu explanation-nya dari bahasa Inggris itu ke bahasa Inggris juga. Terus mungkin aku juga nggak bakal jelasin 1 sampai 25 karena emang konsepnya sama untuk menjawab soal ini. Terus aku mau kasih juga contoh untuk yang kedua yaitu break or fall apart into a small fragments, especially over a period of time as part of a process of deterioration. Nah, mungkin kalian nggak paham semua dalam kata-kata dalam satu kalimat ini, tapi kalian paham mengenai break or fall apart. Mungkin kalian juga pernah dengar di answer-nya itu 18, nomor 18 yaitu ada crumble. Crumble itu artinya break or fall apart. Jadi untuk menyocokkan crumble itu di explanation kedua ini. Begitu juga untuk penjelasan yang lainnya. Kata vocab yang lainnya. Terus untuk yang selanjutnya yaitu mengenai grammar exercises. Di sini ada 3 grammar, yaitu present tenses, past tenses, dan future tenses. Yang pertama yaitu present tenses, yaitu kita diminta mengubah kata kerja yang ada di dalam kurung dengan bentuk present tenses yang sesuai. Nah, di sini aku kasih garis bawah untuk sebagai kunci untuk menjawab soalnya itu. Yang pertama yaitu she can't come to the phone now because she bla 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 study for tomorrow's test. Nah, di sini kata kuncinya yaitu she can't come to the phone now. Ada now-nya di sini. Berarti itu sebagai present tense. Dia nggak bisa ngangkat teleponnya sekarang karena dia belajar. Nah, itu yang cocok itu menurut grammar itu because dia
nggak bisa ngangkat telepon karena dia lagi. Berarti kan kalau lagi itu kita gunain present continuous. Digunakan ketika sesuatu sedang berjalan atau berlangsung. Jadi di sini ada she is studying for tomorrow's test. Ini studying, ini is karena subjeknya itu she, studying karena emang present continuous itu rumusnya S plus to be plus verb ing. Verb satunya itu study. Terus yang kedua yaitu she bla 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 be sick since Monday. Nah, di sini ada kata kunci since. Since itu digunain ketika since itu artinya sejak. Jadi digunain ketika di masa lalu tapi sampai sekarang masih kejadian gitu. Jadi di sini masa lalu digunakan ketika sesuatu yang dimulai di masa lalu dan belum selesai sampai sekarang. Itu kita ambil present perfect. She has been. Has karena di sini ada she, karena sick itu adjektif atau kata sifat. Jadi di sini ada be-nya itu dijadiin verb ketiga. Jadi been itu verb ketiga dari be. Jadi she has been sick since Monday. Digunakan ketika sesuatu yang dimulai di masa lalu dan belum selesai sampai sekarang. Kuncinya ada di since. Karena sick merupakan kata sifat atau adjektif, maka verb 3 be menjadi been. Lalu yang ketiga yaitu I bla 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 finish my work already. I'm ready to go for a walk with you. Di sini kata kuncinya already. I have finished my work already. Kita pilih present perfect di sini jadi I have finished. Aku bla 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 kerjaanku. Aku udah bla 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 kerjaanku. Berarti kan kalau dia udah ready to go, berarti dia udah ngapain? Berarti kan ini udah I bla 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 udah kerjaanku. Berarti di sini I have finished. Aku udah nyelesain kerjaanku. Jadi aku bisa jalan sama kamu gitu. Digunakan ketika membicarakan sesuatu yang telah dikerjakan. Kuncinya itu tadi already. Have karena di sini ada I finished itu verb 3 dari finish. Lalu yang keempat yaitu I bla 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 cook breakfast right now. Can you call a little later? I bla 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 breakfast right now. Di sini ada kunci right now. Jadi can you call a little later? Can you call a little later itu berarti nanti. Berarti di kalimat sebelumnya ini sebagai present continuous. I am cooking breakfast right now. Dengan rumusnya yaitu S to be plus verb ing. To be-nya bisa am, is, are. Karena itu I, jadi pakainya am. Cooking itu verb satunya cook. Terus jadi verb ing, jadi I'm cooking breakfast right now. Digunakan ketika sesuatu sedang berlangsung, kuncinya ada di right now. Terus yang kelima yaitu I bla 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 not read this book. Can I borrow it for a week or so? Nah, di sini mungkin nggak ada kata kunci yang nggak aku garis bawain. Tapi can I borrow it for a week or so? Di sini sebenarnya kalau dikosongin bisa jadi karena ini present tense ya, bisa jadi I don't read this book. Kan ini not read ya. I don't read this book. Tapi nggak masuk akal juga sih kalau misal dia nggak baca buku ini tapi dia mau minjem. Itu kan nggak mungkin. Jadi kita alihin ke present perfect. I have not read this book. Dia belum baca ini, dia belum baca buku ini. Jadi dia mau minjem bukunya itu. Jadi di sini I have not read this book. Have karena di sini ada I, read itu karena emang verb 1 sampai verb 3-nya sama yaitu read. Jadi I have not read this book. Digunakan ketika sesuatu yang dimulai di masa lalu dan belum selesai sampai sekarang. Terus untuk yang keenam yaitu Maria is good at languages. Si bla 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 French, Spanish, and German. Nah, di sini kata kuncinya yaitu is good at languages. Itu artinya fakta ya. Karena present tense, karena fakta biasanya ditulis dengan present tense. Maria is good at languages. Nah, good at languages, dia tuh speak. Di sini pakainya simple present.
S plus verb 1 ditambahin S atau S. Kalau subjeknya itu he, she, it. Jadi she speaks French, Spanish, dan German. Digunakan ketika sesuatu benar adanya saat ini. Terus untuk yang ketujuh yaitu we bla 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 wait for the answer for 2 months already. Nah di sini kata kuncinya ada for 2 months already. Ini artinya digunakan ketika sesuatu telah dilakukan di masa. Jadi for 2 months already. Jadi udah kejadian 2 bulan sampai saat ini gitu. Jadi kalau itu pakainya present perfect continuous. We have been waiting. Been itu digunain ketika ada kata kerja itu sebagai ciri present perfect continuous. Ada continuousnya di sini. Ada ini jadi kayak to be gitu, tapi to be-nya tuh verb 3. Karena emang udah kejadian dan masih terjadi sampai sekarang. Jadi we have been waiting for the answer for 2 months already. Digunakan ketika sesuatu telah dilaksanakan di masa lalu dan masih terjadi sampai sekarang. Kuncinya ada di for ini tadi. Lalu yang ke-8 yaitu my little sister dry the dishes on Saturdays and Sundays. Nah, di sini my little sister itu sebagai she. Di sini ada kata kunci on Saturdays and Sundays, berarti artinya kebiasaan atau keseharian. Jadi my little sister dries itu di sini dijawab dries karena ini emang kebiasaan. Kalau kebiasaan itu biasanya menggunakan present simple atau simple present. Jadi my little dries the dishes on Saturdays and Sundays. Digunakan ketika terjadi lagi dan lagi di masa sekarang atau kebiasaan. Kuncinya ada di on Saturdays and Sundays. Terus yang ke-9 yaitu she bla 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 sleep since noon. Should we wake her up? Nah di sini ada kata kunci since, dan itu sejak, berarti she bla 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 sleep since noon. Berarti kalau dilihat dari kalimat berikutnya, should we wake her up? Berarti kan dia belum bangun. Jadi ini emang belum selesai sampai sekarang. Udah kejadian dari noon, tapi sampai sekarang belum selesai. Jadi kita pakainya present perfect continuous. Digunakan ketika sesuatu telah dilakukan di masa lalu dan masih terjadi sampai sekarang. Kuncinya ada di since ini tadi. Jadi ini she has been sleeping since noon. Terus yang ke-10 yaitu my brother is still doing his homework. He bla 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 not finished yet. Nah, di sini ada kata kunci yaitu yet. Yet itu artinya belum. Terus di sini di kalimat pertama juga ada is still doing. Berarti my brother masih ngerjain kerjaannya. Masih ngerjain PR-nya. Yet dia belum. Berarti sampai sekarang tuh dia belum selesai. Karena not finished. Berarti di sini kita menggunakan present perfect. Itu S plus has atau have plus verb 3. Jadi he has not finished yet. Terus untuk yang selanjutnya yaitu past tense, kita juga diminta mengubah kata kerja yang ada di dalam kurung dengan bentuk past tense yang sesuai. Garis bawahnya sebagai kata kunci yang aku kasih. Di sini ada I was exhausted at the end of the exam. I bla 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 write for over 2 hours. Di sini ada kata kunci yaitu was dan for over 2 hours. Jadi ini udah terjadi di masa lalu tapi masih berlangsung gitu, masih sampai sekarang. I was exhausted at the end of the exam. Aku capek di akhir ngerjain exam karena I bla 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 write for over 2 hours. Jadi kayak udah dari tadi tuh aku udah nulis. Jadi di sini kita pakai past perfect continuous. I had been writing for over 2 hours. Digunakan sama seperti present perfect continuous. Tetapi lebih merujuk pada waktu masa lalu karena emang I was exhausted. Di sini karena penyebabnya dari exhausted, kan ini exhausted udah masa lalu. Terus I had been writing itu juga udah
masa lalunya dari I was ini. Jadi, tetapi merujuk pada waktu masa lalu, bukan masa sekarang. Kuncinya kalimat sebelumnya menggunakan past tense, dan kunci lainnya yaitu ada for over 2 hours. Terus untuk yang kedua yaitu it was a funny situation but nobody bla 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 laugh. Di sini kuncinya ada was. Was itu untuk masa lampau. It was a funny situation, but bersamaan dengan itu, bersama dengan situasi yang lucu itu, nggak ada yang ketawa. Jadi kita pakainya past simple, but nobody laughed. Digunakan ketika sesuatu terjadi di masa lalu, kuncinya was menandakan terjadi di masa lalu. Lalu untuk yang ketiga yaitu please step out of the car, Mr. Jones. Do you realize you blah 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 drive at over 90 mph? Di sini kita ini kan masa sekarang. Nah, ini kalimat selanjutnya ini ngejelasin kenapa Mr. Jones diminta untuk step out of the car. Karena sebelumnya itu dia sedang, do you realize you, pas ngelihat itu mungkin polisinya ya, pas ngelihat itu dia tuh sedang mengemudi at over 90 mph. Jadi kita pakainya past continuous. Do you realize you were driving at over. Nah, digunakan ketika sesuatu terjadi sebelum dan sesudah waktu tertentu. Terus yang keempat yaitu I arrived over an hour late to the office and everyone was working. Actually, they blah 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 worked for over 2 hours on the new project and I felt really guilty. Nah, itu ada kata kuncinya di arrived, ada di was working, ada di for over 2 hours, and ada di I felt. I felt itu verb 2 dari feel. Nah, di sini ada verb 2 ya, jadi menandakan kalau itu kejadian di masa lampau. I arrived over an hour late. Aku sampai 1 jam telat di kantor dan aku ngelihat semuanya itu sedang. Jadi pakainya was working. Jadi pas dia sampai dia tuh ngelihat kalau semuanya tuh lagi bekerja, tapi kejadiannya tuh di masa lampau. Jadi was working. Actually they bla 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 work for over 2 hours. Di sini seperti kayak tadi ya yang di atas for over 2 hours. Berarti di sini kita pakainya past perfect continuous. Karena masih kejadian tapi di masa lalu. Jadi pakainya actually they had been working for over 2 hours on the new project and I felt really guilty. Digunakan sama seperti present perfect continuous tetapi merujuk pada waktu masa lalu, bukan masa sekarang. Kuncinya yaitu kalimat sebelumnya menggunakan past tense dan kunci lainnya ada di for. Terus untuk yang kelima yaitu the kitchen was full of steam when we arrived. Joan was in the kitchen and she blah 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 a huge meal for everyone at the party. Di sini kata kuncinya yaitu arrived dan was in the kitchen. Was. Jadi and Joan was in the kitchen and she blah 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 cook a huge meal for everyone at the party. Jadi kita di sini pakai past continuous karena pas Joan ini lagi di kitchen, dia tuh ternyata lagi sedang memasak. Jadi kita pakainya she was cooking. Digunakan ketika sesuatu terjadi sebelum dan sesudah aktivitas lain, kuncinya ada di we arrived. Kegiatan was cooking terjadi ketika we arrived. Sama pas ada di kitchennya. Terus yang keenam yaitu the window was open and a bird blah 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 fly into the room. Di sini ada kata kunci was open and a bird fly blah 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 fly itu kita ganti jadi flew karena di kalimat sebelumnya itu ada verb 2, ada was-nya. Jadi kita pakai dalam satu kalimat ini juga sama-sama jadi past simple
as plus verb 2. Digunakan ketika sesuatu terjadi di masa lalu, kuncinya ada di was open. Terus yang ketujuh yaitu no one even noticed when I got home. They bla 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 all watch the big game on TV. Nah, di sini kata kuncinya yaitu when I got home. Semuanya nggak notice aku ketika aku pulang. Karena mereka, they bla 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 watch the big game on TV. Karena saat pulang itu, mereka lagi nonton. Jadi kita pakainya past continuous. Past continuous. They were all watching. Digunakan ketika sesuatu terjadi sebelum dan sesudah aktivitas lain. Kuncinya ada di when I got home. Kegiatan were all watching terjadi ketika when I got home. Terus yang ke-8 yaitu I wanted to ask my son for help, but I saw that he blah 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 sleep and I blah 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 decided not to wake him up. Di sini kata kuncinya yaitu saw, berarti sama wanted to ask ya berarti. Di sini kita pakai but I saw that he sleep and I blah 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 decided not to wake him up. Kita di sini di sleep-nya itu kita pakai past continuous karena pas aku ngelihat he itu lagi sedang tidur. Jadi kita pakainya continuous, past continuous, pakai was sleeping. And I decided not to wake him up. Dia decide buat nggak bangunin anaknya. Karena kenapa ini decide, kenapa nggak I was deciding? Karena kita lihat ini ada N itu kan kayak penghubung setara ya. Jadi decided itu harus disamain kayak I saw. Di verb 2 aja, jadi past simple aja. Terus untuk yang ke-9 yaitu by the time I came back, Mike and Jane bla 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 already left. Nah, ini kata kuncinya ada di by the time I came back. Di sini ada verb 2. By the time I come back, sewaktu aku balik, Mike and Jane already left. Berarti di sini kita pakai kan already itu sudah ya. Berarti kejadian Mike and Jane leave ini harusnya sebelum I came back. Jadi kan kalau came back itu lampau, jadi Mike and Jane ini lebih lampau lagi, jadi kita pakainya had. Already left. Left itu verb 3 dari live. Gitu. Itu untuk yang past tense. Untuk yang future tense, itu kita diminta untuk milih. Diminta menggarisbawahi mana yang benar. Going to atau will. Nah, di sini aku jelasin dulu will sama going to itu bedanya apa. Will itu digunakan untuk memprediksi atau prediksi atau pernyataan sederhana tentang masa depan. Kalau going to itu digunakan untuk menyatakan tujuan atau maksud. Jadi udah ada rencana, udah terpikirkan sebelumnya. Nah, di sini ada wait, I bla 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 to give you my phone number in case you need me. Wait. Ini yang biru-biru ini aku sebagai kata kunci ya. In case itu artinya kalau aja. Kan berarti itu prediksi ya. Jadi kita pakainya will. I will give you my phone number in case you need me. Terus yang kedua yaitu where is the restroom? I think I bla 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 be sick. Nah di sini ada think. Think itu juga kayak prediksi. Jadi nggak tujuan dari I-nya ini. Where is the restroom? I think I will be sick. Jadi bukan rencana. Terus untuk yang ketiga yaitu as we want to get better marks in English, we bla 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 study harder in future. Nah, di sini kan ada want to. Want to tuh kayak udah merencanain gitu. Aku pengen dapat nilai bagus nih di Inggris. Nah, itu berarti kan udah ada rencana, udah ada maksud, udah ada tujuan. Jadi kita pakainya we are going to study harder in the future. Terus untuk yang keempat yaitu I have decided that I bla 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 speak to him again. Nah, di sini decide itu udah menentukan, aku udah menentuin kalau aku nggak bakal ngomong sama dia lagi. Jadi ini pakainya
udah ditentuin ya, berarti kita pakainya I'm going to. I'm not going to speak to him again. Terus yang kelima yaitu Aaron is carrying 2 tires, he blah 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 change the tires on a car. Nah, di sini Aaron tuh lagi bawa dua ban. Nah, dia bawa itu juga punya maksud kan pastinya. Jadi kita pakainya he is going to change the tires on a car. Nah, untuk yang keenam yaitu next week is the beginning of winter and the weather forecast says that there blah 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 be snow tomorrow. Nah, di sini ada the weather forecast says that be snow tomorrow. Nah, di sini bukan maksud atau tujuan atau rencana ya, karena emang the weather forecast tuh nggak mungkin ngerencanain, tapi kayak memprediksi gitu kan. Jadi kita pakainya will. The weather forecast says that there will be snow tomorrow. Untuk yang ketujuh yaitu that's much too heavy for one person. I blah 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 give you a hand. Nah, di sini that's much too heavy for one person. Ini tuh bukan rencana, bukan maksud, bukan tujuan. Jadi kayak pernyataan biasa gitu. Jadi kita pakainya I will give you a hand. Terus untuk yang ke-8 yaitu why are you wearing your best suit? I blah 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 have lunch with my biggest customer. Nah, ini A itu nanya kenapa B itu pakai jas, pakai sweat. Itu kan pastinya dari B kan udah ada kayak maksud, udah ada tujuan gitu. Jadi dia bilangnya I am going to have lunch with my biggest customer. Terus yang ke-9 yaitu I have bought a new book. Tonight I blah 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 stay at home and start reading it. Nah, tonight itu kan berarti kayak malam ini aku bakal ngapain. Jadi kan udah tahu ya. Tonight, I am going to stay at home and start reading it. Terus yang ke-10, yaitu A nanya, did you buy bread? Oh no, I forgot to buy it. I blah 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 go back to buy some. Nah, di sini forgot. Jadi B ini nggak punya tujuan untuk nggak beli roti. Jadi dia lupa. Terus ini berarti kayak pernyataan biasa, yaitu jadinya nanti dia ngomongnya pakai I will go back to buy some. Itu untuk pembahasan UTS Bahasa Inggris untuk kelas A dan kelas C. Sekian dari aku. Bila ada salah kata,